Maka berbahagialah bagi yang telah masuk Islam, pertahankan. Berbahagialah bagi yang baru masuk Islam, bermu'alaf, karena mulai dibuka jalan hidup dan hilang semua yang buruk yang belakang. Dan jika ada yang telah masuk Islam melakukan kesalahan, berbahagialah karena kita diberikan jalan tobat untuk menghapuskan semua itu. Sehingga adillah Allah bagi yang telah berislam dan bagi yang baru masuk Islam, sama-sama dosanya bisa digugurkan dan masuk dalam nilai kebaikan. Kalau istri sama anak sendiri mendukung? Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Kenapa? Kan saya dulu ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat grup orang tua, grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dapet? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustaz Ali. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi, artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak. Dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu malah saya. Ada satu malah saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang kan. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu? Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu dulu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah milik Allah. Yang saya pelajari, ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membuka kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya yakini dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok. Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Oke. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku loh. Oke. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Oke. Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka ada reaksi. Pasti mereka ya. Dan saya ingin melakukan ini perlahan. Saya juga tidak ada target lah. Kita kalau misalnya perusahaan kan ada target ya Pak Ustadz ya. Kalau ini kan ini soal hati, ini soal private kita ya. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Halid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini. Kan saya belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya. Tapi ada beberapa yang harus saya masih mau pelajari lebih dekat. Dan hari ini saya pengen belajar dari Pak Ustadz. Boleh, Insya Allah. Yang di balik Al-Quran ini kan yang terjemahan kan, itu ada tulisan tuh. Gue tau nggak tulisannya apa? Gak tahu. Nah, gue tahu. Kalau nggak salah ya, bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat. Itu hadis. Benar ya? Iya, itu hadis. Luar biasa. Al-Fatihah. Nggak bisa. Gue hafal dengan nama Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, segala puji untuk Tuhan Allah segala alam. Yang ketiga,
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat, yang datang, yang pemilik hari pembalasan. Yang kelima, cuma menyembah Dia saja. Cuma menyembah Dia saja. Yang keenam, dan ada satu lagi selain menyembah Dia saja. Ada ini. Ada yang keenam, tunjukkan jalan yang lurus. Yang ketujuh, yang jauh, tetap di jalan yang lurus, yang jauh dari mudarat dan apa kayak gitu. Betul ya. Ada bagian lagi. Begini dari Al-Quran tuh. Lu nggak salamin gue gitu. Kalau istri sama anak sendiri mendukung? Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Akan ikut juga kah? Aku pernah tanya dengan istriku, sepertinya tidak. Oh gitu. Jadi dokter pernah tanya, kalau aku masuk Islam, kamu gitu dokter nanya begitu? Aku pernah tanya. Jawabannya? Tidak. Oh. Ya kalau pelan-pelan. Di agama itu kan nggak ada pemaksaan. Ngapain aku paksain? Iya. Kabar-kabarnya dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya, kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu, mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita akan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Boleh nggak? Nggak. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini, dia dihujat. Nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Iya. Jadi ya kalau misalnya orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo. Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Ya, itulah berbagai momen yang menunjukkan betapa besar keinginan Dr. Richard Lee untuk masuk Islam. Seperti yang kita lihat dalam video tadi, tampaknya beliau telah melalui perjalanan yang begitu panjang, hingga akhirnya beliau menemukan Islam sebagai kebenaran dan sekarang sudah benar-benar menjadi mu'alaf. Hingga beliau pun memperbolehkan teman-temannya untuk mengumumkan keislamannya. Sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard itu 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu sejak awal itu, sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dia bilang aku sudah fix, sudah muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma kasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya. Terus aku datang, tertanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain? Berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard itu dia masih mau merahasiakan. Tapi
kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini tentu tidak ada masalah. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh, dan komunikasi saya dengan beliau itu bukan hanya di konten, tapi hari-hari kita whatsappan, kita teleponan, dia tanya-tanya tentang Islam. Waktu di London dia nanya, kok di sini nggak banyak masjid gitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa beliau merahasiakan itu, ya karena keluarga masih non muslim semua kan, dia beliau jaga-jagalah. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam, dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap, langkah awal dia akan menuntut langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 2 tahun terakhir kalau kalian tengok ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Shaw sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko dan Donditan, Kohani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insyaallah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara muslim semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.